Halo semuanya, kali ini saya mau memberikan kabar mengenai bagaimana Ten Hag mengubah Manchester United. Langsung aja ke beritanya. Pemerintahan Erik Ten Hag di Manchester United tidak mungkin dimulai dengan awal yang buruk. Setelah kalah 2-1 dari Brighton di kandang pada pembukaan, Sang Merah bertandang ke Brentford di mana mereka kalah telak 4-0. Hasilnya diperlakukan dengan semacam reaksi buruk pihak yang diharapkan ketika United berada di sisi yang salah dari kekalahan, dengan peringatan penentang bahwa klub rusak diperbaiki. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, tim Ten Hag mengancam untuk menyelinap ke perburuan gelar Liga Primer dan menantang 4 trofi. Setelah begitu banyak kekeliruan, United akhirnya tampak siap untuk menghilangkan rasa tidak enak yang meliputi Old Trafford selama 1 dekade. Pemain asal Belanda itu telah menjadi arsitek perubahan haluan yang luar biasa ini, menanamkan disiplin, membuat beberapa gerakan yang menginspirasi di pasar transfer, dan meningkatkan beberapa pemain yang sebelumnya tampak ditakdirkan untuk dibuang. Di bawah ini gua mengalami lebih dalam bagaimana Ten Hag telah mengubah nasib United dengan sangat cepat. Revitalisasi Rashford. Musim 2021-2022 sangat sulit bagi Marcus Rashford. Itu dimulai dengan cedera yang mengganggu dan dia tidak pernah pergi setelah itu, menyelesaikan kampanye dengan kekeringan skor 12 pertandingan yang memuaknya di Liga Primer. Sebenarnya, Rashford kadang-kadang tampak tidak termotivasi dan tidak tertarik, dan ada gemuruh keras yang mungkin dia hentikan dalam karirnya di United di musim panas. Namun, kedatangan Ten Hag mengubah peruntungannya. Tidakkah berlebihan untuk menggambarkan Rashford sebagai pemain paling bugar di Eropa saat ini dengan 24 gol yang dia cetak di semua kompetisi telah melampaui perhitungannya dari musim sebelumnya. Peran Ten Hag dalam kebangkitan ini cukup sederhana kok. Ketika dia pertama kali bertemu Rashford, dia mengatakan kepadanya, "Saya ingin melihat Anda tersinggung. Saya ingin melihat gigi Anda. Sekarang kita saling melihatnya. Saya pikir dia berada di tempat yang bahagia. Seluruh ruang ganti berada di tempat yang bahagia. Ada banyak keyakinan dan keyakinan dalam skuad ini." Peningkatan Rashford adalah contoh buku teks dari keterampilan manajemen manusia Ten Hag yang sempurna. Dia telah memulihkan kepercayaan diri sang penyerang dan pemikiran bahwa dia akan dijual sekarang benar-benar menggelikan. Menanamkan tingkat disiplin Ferguson. Baru-baru ini pertemuan yang dipicu anggur merah Ten Hag dengan Sir Alex Ferguson menjadi berita utama, dengan bos United saat ini mengungkapkan bahwa dia tidak sabar menunggu yang berikutnya. Kembali ke era Fergie yang gemilang kurang membantu dan lebih menjadi penghalang bagi beberapa pendahulu pelatih asal Belanda itu, tetapi jelas bahwa ada banyak kesamaan di antara keduanya. Yang paling mencolok, seperti Ferguson, Ten Hag menjalankan ruang ganti dengan disiplin ketat. Tidak ada yang kebal dari kode etik musim ini. Bahkan Rashford dalam bentuk hidupnya dijatuhkan ke bangku setelah datang terlambat ke sebuah pertemuan, sementara penandatanganan uang besar Jadon Sancho ditempatkan pada program pelatihan individu untuk
memperbaiki perjuangan mental dan fisiknya. Ada juga perubahan yang jelas dalam cara para pemain berbicara kepada media, sesuatu yang dijelaskan Ten Hag mengusung hasil imbang 1-1 timnya dengan Crystal Palace pada bulan Januari. Yang ini saya bawa adalah budaya standar tinggi, nilai akuntabilitas dan transparansi. Sejujurnya itulah nilai kami yang ingin saya tetapkan dan kendalikan, baik internal maupun eksternal, dengan media dan para penggemar, ujarnya. Lanjut dari Ronaldo, tentu saja contoh paling menonjol dari disiplin baru United adalah saga Cristiano Ronaldo yang berlarut-larut. Hanya seorang pemimpin khusus yang dapat menghadapi salah satu olahragawan paling berpengaruh di planet ini, tetapi Ten Hag melakukan hal itu dan menang. Tanda-tanda ketidakpuasan pertama muncul selama pertandingan persahabatan pramusim melawan Rayo Vallecano, di mana Ronaldo yang mendorong untuk pindah dari klub pada saat itu termasuk di antara pemain United yang pergi sebelum waktu penuh. Ten Hag menggambarkan insiden itu sebagai tidak dapat diterima, menolak untuk menutupi rasa tidak hormatnya. Pada bulan November, dia mengulangi triknya, langsung menuju terowongan mengusur kemenangan timnya atas Tottenham. Ronaldo kemudian menjelaskan dalam wawancara Piers Morgan yang terkenal bahwa tindakannya adalah hasil dari diprovokasi oleh Ten Hag yang hanya ingin menggunakan dia sebagai pemain pengganti. Ini bukan satu-satunya lumpur yang dilemparkan ke arah pelatih kepala juga. Saya tidak menghormati dia karena dia tidak menghormati saya, katanya kepada Morgan. Jika kamu tidak menghormatiku, aku tidak akan pernah menghormatimu. Serangan ini akan mengakibatkan Ronaldo meninggalkan Old Trafford tidak lama kemudian, sesuatu yang diduga diinginkan oleh banyak orang Ten Hag sama ini meskipun komentar konversi persnya sering positif. Ronaldo sekarang berada di Al Nassr, sementara United bebas dari sorotan media yang terus-menerus dibawa oleh mantra keduanya yang gagal dapat mengakhiri persepsi trofi panjang mereka ketika mereka menghadapi Newcastle di final Piala Carabao pada hari Minggu. Transaksi transfer yang terinspirasi. Zurich masih keluar pada Anthony dan United mungkin bisa melakukannya dengan striker lain. Tetapi secara umum Ten Hag telah mendapatkan hampir semua hal lain di jendela transfer sejauh ini. Penandatanganan Lisandro Martinez disorot secara luas dari musim panas, terutama oleh Jamie Carragher yang sejak itu terpaksa mundur mengikuti performa luar biasa pemain Argentina itu. Christian Eriksen luar biasa transfer gratis telah terbukti menjadi bisnis yang menginspirasi juga, memberi United keunggulan yang jauh lebih tajam di sepertiga akhir. Namun yang terbaik adalah penandatanganan Casemiro dengan biaya 70 juta pound sterling atau 84,6 juta dolar dari Real Madrid. Pemain Brazil ini memiliki efek pemulihan di tengah United, menambah solidaritas dan kontrol yang sangat dibutuhkan dengan mematahkan poros South McTominay Fred yang banyak difitnah. Di bawah pemilik baru, Ten Hag dapat diberikan penting pelan transfer dan klub akan bijaksana untuk mendengarkan rekomendasinya karena rekrutmennya yang nyaris tanpa celah, pembinaan modern untuk meningkatkan pemain.
Daya tarik utama membawa Ten Hag ke Manchester adalah bahwa dia mewakili tipe manajer yang belum pernah dicoba United di era pasca Fergie, yakni seorang pelatih muda yang modern di masa jayanya. Tidak seperti Louis van Gaal dan Jose Mourinho yang tahun-tahun puncaknya berada di belakang mereka ketika mereka mengambil alih kemudi. Ten Hag adalah bagian dari sekelompok inovator yang memperluas bidang kepelatihan pada tahun 2023. Menerapkan sistem taktis canggih yang memungkinkan Ajax untuk berprestasi secara dramatis selama masa kepemimpinannya. Di atas kertas, dia adalah tipe pemimpin yang ingin diajak bekerja sama oleh setiap pemain level atas yang ambisius. Efek positif dari pembinaan juga terbukti. Selain transformasi Rashford, Kyle Walker terhenti secara dramatis sebelum dia mengambil alih, tetapi sejak dunia back telah memainkan beberapa sepak bola terbaiknya dengan seragam merah. Luke Shaw juga berkembang pesat mengisi posisi bek tengah setelah Ten Hag melihat potensinya di posisi tersebut. Kemunculan Alessandro Garnacho dan Facundo Fresi juga mengesankan, dengan kemampuan pelatih asal Belanda itu untuk benar-benar meningkatkan pemain menjadi perubahan yang disambut baik selama bertahun-tahun stagnasi. Penggemar United akan berharap dia bisa mendapatkan peningkatan serupa dari Anthony dan Sancho terlalu lama. Menjadi fleksibel untuk mendapatkan hasil. Mungkin hal yang paling mengesankan tentang masa jabatan Ten Hag di United sejauh ini adalah fleksibilitas yang ditunjukkan untuk mendapatkan hasil. Sebelum dia mengambil alih, kata kunci taktis yang melakukan putaran adalah vertikalitas. Dengan tim Ajax-nya unggul dalam membawa bola ke depan dengan cepat dengan melewati garis. Ada beberapa hal seperti itu on the field sejauh ini, tetapi masih ada jalan panjang sebelum tim ini benar-benar terbentuk sesuai dengan citra Ten Hag. Sejauh musim ini, 7 tim Liga Primer telah menyelesaikan lebih banyak operan progresif daripada United, menunjukkan United lebih konservatif dalam penguasaan bola daripada yang diinginkan pelatih mereka. Untuk kontes, Setan Merah menyelesaikan operan paling progresif kelima musim lalu, sementara umpan pendek mereka per 90 menit tetap hampir sama di dua musim jauh ini. Ten Hag berhati-hati untuk tidak membebani timnya dengan perubahan dramatis dalam cara mereka bermain. Banyak klub telah mengalami pembangunan kembali yang menyakitkan baru-baru ini. Tetapi kesuksesan United membuktikan bahwa banyak hal dapat diubah secara perlahan sambil tetap kompetitif di pada klasemen Liga Primer. Itulah kabar terbaru. Semoga kalian yang nonton video ini suka sama beritanya. Terima kasih.